Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa atau kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai, yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang berasal dari India, yaitu Maharesi Jayasingawarman, yang datang ke Indonesia akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanegara berhasil menguasai setidaknya 48 kerajaan. Jayasingawarman kemudian melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, yang berpusat di Sundapura, yang sekarang dikenal sebagai Kota Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya. Prasasti tersebut yaitu Ciarutan, Tugu, Kebon Kopi, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, Cidanghiang, Lebak, dan batu tulis yang tersebar di sekitar Sungai Citarum dan Teluk Jakarta. Menurut sejarah, kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman setelah ia diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 dari Kerajaan Salakanagara. Jayasingawarman berasal dari Salankayana, India yang kemudian pergi ke Indonesia, tepatnya di Kerajaan Salakanagara. Kehadirannya pun disambut oleh Raja Dewawarman ke-8, hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri raja tersebut. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi, dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Konon, Jayasingawarman memberi nama Tarumanegara karena diambil dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun, dari tahun 358 Masehi hingga tahun 382 Masehi. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Rajatapura atau biasa disebut Salakanagara Kota Perak merupakan ibu kota dari Kerajaan Salakanagara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salakanagara, dari Dewawarman pertama hingga Dewawarman ke-8. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara, status Kerajaan Salakanagara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian, yang berada di samping Kerajaan Tarumanegara yang kemudian muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Setelah wafatnya Jayasingawarman, kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh putranya, Darmayawarman tahun 382 sampai tahun 395 Masehi. Raja Kerajaan Tarumanegara yang ketiga ialah Purnawarman tahun 395 sampai tahun 434 Masehi, yang merupakan raja paling terkenal dan berjasa dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara. Pada masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun ibu kota baru pada tahun 397 Masehi, yang terletak di kawasan pesisir pantai. Kota itu dikenal dengan nama Sundapura, yang menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tak hanya itu, berdasarkan prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut telah berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar. Proyek tersebut yaitu penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 11 km, atau 6.112 tombak, dalam kurun waktu 21 hari. Proyek tersebut yang pada saat itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah kekuasaan ibu kota dengan pelabuhan. Selain itu, sungai tersebut juga berperan penting dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau, mengairi sawah-sawah, dan juga sebagai pengendali banjir selama musim hujan.
Keberhasilan kepemimpinan Purnawarman juga memberikan dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai 48.000 km persegi, yang meliputi hampir seluruh daerah Jawa bagian barat, seperti Cirebon, Bogor, Jakarta, hingga sebagian wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, terdapat 48 daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Penguatan perekonomian dan militer menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemajuan yang diciptakan oleh Raja Purnawarman. Di bawah kekuasaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1.000 ekor sapi kepada Dewa Brahmana. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu peninggalan penting kerajaan, yaitu Prasasti Tugu. Menurut naskah Wangsakerta, yang konon pernah disusun pada abad ke-17 setelah era Kerajaan Tarumanegara, menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara. Diawali dengan Maharesi Jayasingawarman sebagai raja pertama, dan diakhiri oleh Linggawarman sebagai raja terakhir. Berdasarkan Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Tetapi, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan Kerajaan Tarumanegara berakhir mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis 1000 tahun setelah kejadian sebenarnya. Menurut sumber berita lain yang membuktikan berdirinya Kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina, yang berupa catatan perjalanan Fahien, yaitu penjelajah dari Cina dalam bentuk buku yang berjudul Fakuochi, yang menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 Masehi, di Yepoti banyak masyarakat menganut kepercayaan Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 Masehi, Fahien datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tolomo atau Kerajaan Tarumanegara, dan singgah di Yepoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 Masehi dan tahun 535 Masehi, utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 Masehi utusan Tolomo telah datang. Dari berita tersebut, dapat diketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi, yang pada saat itu berada pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara umumnya hidup dengan bermata pencaharian sebagai petani, dan hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur. Berdasarkan catatan penjelajah Tiongkok abad ke-5 Masehi, Fahien, selain bertani, masyarakat juga bermata pencaharian di sektor peternakan, perburuan hewan, perdagangan kula badak, kulit penyu, hingga perak. Kesuksesan Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman tidak semata-mata disebabkan oleh kerja kerasnya seorang diri saja. Dalam mengembangkan politik dalam negeri maupun luar negeri, Purnawarman dibantu oleh kedua adiknya, Cakrawarman yang menjabat sebagai Panglima, dan Nagawarman yang menjabat sebagai Panglima Laut. Selain dikenal atas kecemerlangan Purnawarman dalam berpolitik selama menjadi raja, ia juga disebut sebagai raja yang memiliki standar moralitas yang baik, yang mana berbudi pekerti luhur, dan senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Letaknya yang berada di dekat perairan, membuat Kerajaan Tarumanegara disematkan predikat Kerajaan Maritim. Berkat lokasinya itu pula, Kerajaan Tarumanegara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di kerajaan tersebut ialah pertanian dan peternakan. Sementara itu, terdapat dua golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Golongan pertama ialah golongan agama Hindu yang berisi para raja atau anggota kerajaan. Adapun golongan kedua ialah masyarakat biasa yang masih mempercayai agama nenek moyang atau agama kebudayaan. Sebagai kerajaan yang memiliki pendiri yang berasal dari tanah Hindustan, Kerajaan Tarumanegara pun tak luput dari praktik ibadah yang berdasarkan ajaran Hindu. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, yang berhasil menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim di Asia Tenggara. Ia juga membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, seperti Kutai, Sriwijaya, Kalingga, dan Bali.
Selain itu, ia juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di India dan Cina. Dari India, Tarumanegara mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha, serta budaya Sanskerta. Bahasa resmi kerajaan ini adalah bahasa Sanskerta, yang ditulis dengan huruf Pallawa. Nama-nama raja dan gelarnya juga berasal dari bahasa Sanskerta. Agama resmi kerajaan ini adalah Hindu beraliran Wisnu, yang menyembah Dewa Wisnu sebagai dewa tertinggi. Tetapi ada juga pengikut agama Buddha yang membangun beberapa candi dan stupa. Sedangkan dari Cina, Tarumanegara mendapat informasi mengenai perkembangan politik dan ekonomi di Asia. Kerajaan ini juga menjual berbagai komoditas, seperti rempah-rempah, emas, perak, kayu, gading, dan mutiara ke Cina. Sebaliknya, kerajaan ini juga membeli barang-barang dari Cina, seperti sutra, porselen, kaca, dan koin. Hubungan antara Tarumanegara dan Cina tercatat dalam beberapa naskah Cina, seperti dinasti Liang, dinasti Sui, dan dinasti Tang. Setelah Purnawarman wafat, kerajaan ini mengalami kemunduran dan terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12, Linggawarman, yang berkuasa sejak tahun 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman wafat, sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa, karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Menurut Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau, sehingga dianggap sudah usang. Ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ketumpuan Kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini mengundang perpecahan lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Linggawarman ini, sisa-sisa reruntuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan ini meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing, yang mana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon, dan memilih berpisah dari Tarumanegara, sementara penerus Linggawarman justru memilih mengubah kerajaannya menjadi Sunda. Kerajaan Galuh dan Sunda kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Keruntuhan ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar, di mana pada saat itu, Kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah Kerajaan Tarumanegara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.